Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fadila Akrina SEM selaku dosen penguji 1 dan Ibu Dr. Astrid Krisnawati SSM SIM selaku dosen penguji 2. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Rizky Abdul Muti Selamat MM selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya perkenalkan saya Vanita Evelia Kuswoyo dan NIM 2040125100044. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Carbon Emission Disclosure ESG dan Asset Growth terhadap Firm Financial Performance dengan firm size sebagai variabel moderasi pada perusahaan energi di 5 negara ASEAN periode 2022 hingga 2024. Meningkatnya fokus global terhadap keberlanjutan tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial perusahaan. Dalam penerapannya, sektor energi memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi karena menjadi salah satu sektor dalam penggerak aktivitas ekonomi. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, negara-negara di ASEAN juga mulai menerapkan kebijakan sustainable finance untuk mendorong praktik keberlanjutan. Negara tersebut meliputi seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kelima negara ini memiliki kontribusi besar dalam perekonomian di ASEAN. Namun pada implementasinya, kebijakan keberlanjutan tidak hanya memberikan manfaat pada lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan financial performance. Financial performance merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Kinerja keuangan diukur melalui berbagai rasio keuangan. Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif, yaitu berdasarkan market based performance yang diproyeksikan dengan Tobin Skew dan accounting based performance yang diproyeksikan dengan return on asset. Tobin Skew merupakan kemampuan perusahaan dalam mengolah sumber daya yang dimilikinya dengan membandingkan pada nilai pasarnya. Terlihat pada grafik Tobin Skew perusahaan energi di ASEAN, sebagian besar perusahaan masih berada pada kondisi undervalue yang menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan masih berada di bawah nilai asetnya, sehingga pasar belum memberikan penilaian yang optimal. Sedangkan return on asset merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk menghasilkan laba secara efisien. Luar di sini masih mengalami fluktuasi. Terlihat Indonesia memiliki ROE yang relatif stabil dan beberapa negara lainnya mengalami penurunan yang dikarenakan seperti volatilitas harga energi, tingginya biaya operasional, dan transisi menuju energi terbarukan. Fluktuasi financial performance pada perusahaan energi masih menghadapi tantangan dalam menjaga kinerja keuangannya. Pada kondisi ini, suku berlanjutan di ASEAN telah menerapkan kebijakan sustainable finance, namun masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan energi fosil sehingga menghasilkan emisi karbon yang relatif tinggi. Carbon emission disclosure merupakan pengungkapan informasi mengenai emisi karbon yang dihasilkan perusahaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap para stakeholder. Sedangkan ESG merupakan indikator yang menggambarkan kinerja perusahaan melalui aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan. Sektor energi memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan. Pada grafik emisi karbon di sini terlihat emisi karbon di ASEAN itu menaik di setiap tahunnya. Dari tahun 2022 hingga 2024 itu meningkat sekitar 1,1 miliar metrik ton emisi karbon, yang menunjukkan bahwa perusahaan energi masih semakin menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan penerapan praktik berlanjutan. Di sisi lain, penerapan sustainability juga terlihat pada pengungkapan ESG-nya. Dari grafik ESG di sini terlihat negara di ASEAN memiliki skor ESG yang relatif stabil bahkan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai meningkatkan dan menerapkan kebijakan sustainable. Dalam penelitian ini, financial performance diukur menggunakan praktik keberlanjutan berdasarkan carbon emission disclosure dan ESG serta menggunakan asset growth yang memberikan gambaran bahwa perusahaan mampu mengembangkan asetnya yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai carbon emission disclosure, ESG, dan asset growth terhadap financial performance masih didapatkan hasil yang inkonsistensi. Beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan firm size sebagai moderasinya, di mana firm size digunakan
karena dianggap bahwa perusahaan yang semakin besar memiliki kapasitas pendanaan yang cukup besar sehingga pengungkapan informasinya lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Proses digunakan sebagai moderasi karena untuk melihat variabel independen terhadap variabel dependen apakah berubah tergantung besar kecilnya perusahaan. Sehingga berdasarkan fenomena tadi dan research gap ini, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh carbon emission disclosure, ESG dan asset growth terhadap non-financial performance serta menguji kembali peran proses sebagai katalis moderasi. Terdapat dua teori utama yang mendasari penelitian ini, yaitu ada stakeholder theory dan signaling theory. Stakeholder theory dikemukakan oleh Freeman pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh stakeholder lainnya. Oleh karena itu, perusahaan wajib memenuhi ekspektasi stakeholder melalui pengungkapan praktik keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang baik yang dapat meningkatkan from financial performance. Sedangkan untuk signaling theory diperkenalkan oleh Spence pada tahun 1973, di mana informasi yang dipublikasikan perusahaan menjadi sinyal bagi investor dalam menilai prospek perusahaan. Sinyal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga berdampak pada from financial performance. Berdasarkan teori dan beberapa penelitian terdahulu mengenai carbon emission disclosure, ESG dan asset growth terhadap Tobin dan return on asset serta fungsi sebagai moderasi, maka dapat saya susun kerangka pemikirannya sebagai berikut yang memuat hipotesis penelitian. Baik, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis datanya sekunder serta menggunakan objek penelitian perusahaan energi di 5 negara ASEAN yaitu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Serta menggunakan teknik analisis datanya sebagai berikut, menggunakan kriteria sampelnya sebagai berikut yang didapatkan sampel sebanyak sebesar 47 perusahaan sampel dengan periode waktu 3 tahun sehingga total observasinya sebesar 141. Kemudian untuk proksi pengukuran masing-masing variabelnya sebagai berikut. Kemudian untuk hasil statistik deskriptif pada penelitian ini, di mana variabel carbon emission disclosure, ESG, Tobin, dan Princess memiliki standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan rata-ratanya yang menunjukkan bahwa penyebaran datanya relatif rendah dan dapat bersifat kompleks. Sedangkan aset growth dan return on asset memiliki standar deviasi yang lebih tinggi daripada rata-ratanya yang menunjukkan bahwa penyebaran data relatif tinggi dan dapat bersifat heterogen. Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik di mana data saya berdistribusi dengan lebar serta tidak mengalami masalah heteroskedasitas dan multikolinialitas, sehingga penelitian saya memiliki asumsi klasik. Kemudian untuk pemilihan model regresi, penelitian ini menggunakan uji Chou-Hausman dan Lagrange multiplier yang dihasilkan model terbaiknya adalah random effect model dan mixed effect model dengan hasil persamaan regresinya sebagai berikut. Untuk hasil pengujian hipotesis, pada uji F, variabel carbon emission disclosure, ESG dan asset growth terhadap Tobin dan Noah berpengaruh secara simultan untuk keduanya. Sedangkan untuk secara parsial, carbon emission disclosure berpengaruh terhadap Tobin dan Noah, tetapi pada variabel ESG tidak berpengaruh pada Tobin dan Noah. Serta untuk variabel asset growth itu berpengaruh terhadap Tobin dan Noah. Untuk pengujian hipotesis hasil pengujian hipotesis moderasi, Frances mampu memoderasi carbon emission disclosure dan ESG terhadap Tobin, tetapi tidak mampu memoderasi asset growth terhadap Tobin. Serta Frances tidak mampu memoderasi seluruh variabel independen terhadap return on asset. Carbon emission disclosure dan ESG itu berpengaruh terhadap Tobin dan ROA, sedangkan ESG tidak berpengaruh untuk proksi keduanya. Untuk Frances hanya memperkuat variabel carbon emission disclosure dan ESG terhadap Tobin, tetapi tidak mampu memoderasi variabel asset growth terhadap Tobin, serta Frances tidak mampu memoderasi seluruh hubungan variabel independen terhadap return on